Hari ini hari kedua Taufik ikutin privat fotografi yang rencananya dia ngambil 3 hari 3 sesi. Jadi di hari pertama saya udah ngasih sama Taufik pondasi-pondasi tentang fotografi, dan senangnya saya pas di hari kedua ini dia udah mulai mengaplikasikan dari pondasi hari pertama, yaitu tentang komposisi diagonal. Dia menggunakan teknik line and kurva. Dalemin aja, fokus aja, Pik. Di satu elemen itu nggak ada masalah. Jadi nanti lu bisa jadi master di situ. Jadi nggak usah khawatir lu harus dalemin 11 elemen. Satu kentalin aja di situ. Nanti elemen lain bisa jalan dia dengan sendirinya. Hari kedua ini kita masuk ke materi lighting. Kita pahami nanti teori lighting di sini. Jadi Taufik ini dia lulus SMA, kemudian baru setahun ini dia kerja sebagai karyawan swasta. Pinternya dia menggunakan dunia kerja ini sebagai tempat dia nabung. Mimpinya dia ingin menjadi fotografi komersial, khususnya di stok fotografi. Jadi stok image. Dia nanti jual stok-stok fotografi, memiliki image bank sendiri gitu. Nah, Taufik ini dia menggunakan kerjanya itu sebagai batu loncatannya dia. Jadi dia berharap dengan dia bekerja, dia punya tabungan, kemudian dia pelan-pelan nyicil tuh alatnya dia. Ini alatnya Taufik. Ini dia punya Canon, lensa kit, tele. Kemudian dia punya handphone, dia juga udah punya laptop. Jadi nanti pelan-pelan dia nyicil. Dan dia juga udah punya flash nih. Flash juga dia punya. Jadi dia udah bisa lah strobis. Tinggal beli trigger aja nanti. Tinggal dia beliin trigger, dia tambah ini, jadi bisa dia main strobis. Karena di passionnya dia ini street fotografi, sangat perlu kita menggunakan flash. Untuk ini udah cukup lah. Udah punya tele ini, udah punya ini, udah lumayan cukup gitu. Tapi tinggal yang terdekat adalah kita perlu. Jadi bisa nih, kita trigger. Jadi pasang di sini kamera, tuh flashnya udah bisa nyamber kan. Jadi kalau sekarang kan Taufik nggak ada trigger, jadi kamera Taufik semua nempel di sini. Mimpinya Taufik itu pengen jadi street hunting. Jadi dia motret, kemudian di backup sama bikin video pendek. Konten videonya dia itu diupload ke sosmed, yang itu menceritakan nanti tentang kegiatan dia sebagai street fotografi. Nah, si Taufik ini juga memiliki potensi di wilayah rumahnya dia. Di sana banyak banget UKM. Ada yang jual snack, ada yang jual fast food. Nah, itu ada peluang katanya dia untuk dijadikan sebagai content creator atau social media management. Karena UKM-UKM ini kan pasti perlu ya foto-foto yang sifatnya hero image, foto-foto yang untuk cover atau thumbnail ya. Jadi dia bisa ke still life, itu peluangnya. Namun tetap yang utama adalah street fotografi, dia jual stok image. Targetnya satu stok dan sejenisnya. Nah, di samping itu kegiatan dia itu dia bikinlah video pendek untuk di-upload di sosial media. Nah, sebelum kita lebih dalam, lebih bagus kita perkenalan dulu, Pik ya. Ya, halo. Nama saya Taufik. Saya lulusan SMA. Saya bekerja di perusahaan swasta baru 1 tahun ini, 2022. Saya ingin belajar fotografi dan cari-cari di Google dan ketemulah Bang Niko. Passionnya foto sama video. Niat saya sebagai konten kreator di sosial media dan jual foto juga di stok foto. Genrenya apa? Genre itu aliran. Kalau musik kan reggae, dangdut, rock gitu. Nah, dalam fotografi kamu genre yang kamu suka apa? Di street. Oh, di street fotografi. Wah, itu keren. Genre saya di street fotografi dan juga di backup dan dibikin video untuk di-upload di sosial media juga. Peluang di daerah rumah di sana banyak UKM, khususnya makanan di fast food kayak ayam, kayak makanan-makanan di pinggir jalan, di rumah-rumah kayak gitu.
Oh, bagus juga untuk ini ya, bikin stok foto konten mereka ya. Iya. Minimal untuk foto cover atau thumbnail ataupun hero image supaya dia waktu posting di sosial media atau di marketplace fotonya itu keren ya. Iya. Itu ada peluang. Jadi ada 3 peluang di ini. Pertama, dia punya passion di street photography, di mana nanti tujuannya dia menjual stok image di satu stok. Kemudian dia mendalami konten kreator, kegiatan street huntingnya itu diliput dalam bentuk video pendek. Iya. Ya. Iya. Nanti setelah dia sambil berjalan waktu, dia mulai kejar tuh UKM-UKM di sekitar rumahnya. Banyak yang jualan fast food, snack, banyak UKM katanya. Jadi dia bisa ngomongin sebagai konten kreator ataupun sebagai fotografi produk ya, still life jadinya. Bisa food and beverage ya. Nanti kita dalamin lah di situ. Itulah yang arahnya kita. Jadi di kita ini berangkat kepada di mana posisinya Taufik, disitulah kemudian kita optimasi. Jadi di mana posisinya Taufik saat ini dalam skill fotografinya maupun konten kreatornya, kemudian kita optimasilah dia ke arah yang dia mau gitu. Jadi jadilah action plan. Jadi dengan optimasi itu kebentuklah action plan langkah-langkah Taufik berikutnya. Intinya sebenarnya di fotografi itu jangan merasa Taufik udah workshop di saya langsung jago, enggak. Memang harus latihan. Jadi berlaku namanya hukum jam terbang. Jadi semakin banyak kita berlatih, tekun, konsisten, udah gak usah khawatir. Tinggal tunggu jam terbangnya aja jadi master aja. Kalau di agama Islam istilahnya istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian bahwa gue nih fotografer, kemudian konsisten melatihnya. Itulah istiqomah. Kalau di dalam dunia sosial media, brutal upload, bikin konten konsisten, upload di sosial media. Tapi genre jangan lompat-lompat. Fokus kepada genrenya. Jadi jangan sampai hari ini lu konten lu tentang street hunting, nanti kapan-kapan lu tentang mancing, tiba-tiba lu masak gitu. Tapi kalau lu ngambil teknik fotografinya, belajar lighting, belajar tentang komposisi, jadi walaupun nanti foto makeup artist kemarin kan lihat kan di konten gue kan, nah habis itu nanti ada foto komersial, ada foto juga townhouse, kayaknya kegiatannya beda-beda, padahal ilmunya sama. Fotografinya. Nah, bisa lu pakai nanti di situ. Jadi lu boleh juga anti foto food. Jadi si Taufik udah mulai buat satu video pendek yang diupload di sosial medianya. Dari situlah saya rencana beranjak untuk ngasih optimasi kepada skillnya dia. Jadi dari kontennya dia ini, kita buat reaction, kita lihat apa yang bisa dioptimasi. Intinya nggak usah khawatir, nggak ada yang salah. Jadi apa yang Taufik lakukan udah bagus. Hanya bagaimana cara kita mengoptimasi. Naikin level. Ngerti nggak? Dibagusin. Nah, itu aja. Jadi fotografi itu enak. Jadi nggak ada orang bisa bilang, oh salah lo, ini lo nggak gitu. Seni itu luas. Tapi ada tapinya. Tapinya kita harus naik level terus. Kita harus upgrade dia. Handphone ada versi 1, ada versi 2, versi 3. Nah, kan jadi ya gitu aja. Sama ilmu lu juga begitu. Makanya lu workshop di gue nggak akan rubah total dari nol ilmu lu. Tapi gue akan lakukan optimasi. Lu berada di mana, goal lu di sana, nah gue tuh ngarahin. Supaya lu menuju dari lu posisi di sini menuju goal lu. Apa itu dia? Action plan. Kita bentuklah action plan-nya. Gue kasihlah teknik sama lo kemarin tentang teori komposisi, dynamic range, ya kan? Kemudian hari ini kita ngomongin teori lighting ya. Dari sesi 2 ini 1-2, gimana kesan-kesan lo? Yang pertama sih yang dari sesi 1 udah agak lumayan nangkep ya. Yang exposure, yang diagonal itu, komposisi itu udah lumayan banget, itu udah nambah ilmu saya, yang terutama yang diagonal sama line and kurva itu. Ya, bagus. Ya. Dalamin aja itu. Ya. Fokus di situ aja dulu. Iya, di situ. Karena nanti yang lainnya nanti bonus.
Jadi dalemin, lu anggap aja lu spesialis fotografer yang ahli di line and kurva. Line and curve. Nah, boleh sepertiga, tambah lagi nanti sepertiga bagian. Nanti habis itu yang menguasai dynamic range, lu tinggal nambah-nambah aja. Yang penting nggak usah semua digarap dulu. Bang Niko ini penyampaian materi, bahasanya itu kalau dari saya ya, bahasanya itu bisa menyesuaikan sama saya. Kalau bahasa saya kurang paham gitu, Mas Niko bisa agak turunin lagi, mengikuti bahasa saya, mengikuti supaya saya ini paham gitu. Gimana caranya ini mengaplikasikannya atau gimana gitu. Ya, ya. Ya artinya bahasa itu menyesuaikan dengan peserta gitu. Betul. Kalau saya buat pakai bahasa yang A, tiba-tiba gaya bahasa kamu B gitu. Istilah kalau di fotografi kalibrasi. Kalibrasi. Kekurangan sih mungkin karena saya juga ya agak kurang cepat gitu memahami sesuatu gitu. Jadi agak perlu tambahan waktu gitu untuk bayangin juga gimana ilustrasinya di otak saya gimana. Ya. Ketika kita moto, supaya foto kita kesannya mahal. Jadi gradasi warnanya tuh adem, teduh kita ngelihatnya. Ada suka kalau foto yang asal-asalan tuh kan dari hitam ke putih langsung jomplang. Kayaknya kesannya flat. Habis itu kesannya kok mata kita kok exposure-nya berlebihan gitu. Nah, itu kurang lebih yang kita bahas itu kalau diambil judul itulah dynamic range. Dynamic range itu adalah gradasi warna dari hitam ke putih. Gradasi warna dari hitam ke putih. Dari hitam ke putih. Jadi semakin banyak layer-layernya, semakin tinggi dynamic range itu. Jadi semakin bagus dia, semakin adem di mata kita. Nggak ada cahaya yang patah. Cahaya yang patah itu apa? Dari hitam langsung putih. Jadi ngeliatnya nggak enak. Jadi kalau ibaratnya ada bayangan di tangan saya gitu, tiba-tiba dari gelap langsung wow, ada garis putih gitu. Udah nggak enak ngeliatnya. Enaknya itu kan dia lembut, dia bergradasi kan. Kayak gini, wajah Topik nih kena lampu nih. Ini shadow. Nah, sampai sana tuh. Dia bergradasi. Nah, itu kategorinya termasuk dynamic range. Makanya dynamic range ini menjadi selling point kamera-kamera mahal. Makanya saya kasih tahu sama Taufik, Pik, kita kalau Taufik belum sanggup di barang-barang yang mahal, akalin aja dynamic range. Yang penting intinya adalah hindari cahaya yang jomplang. Buatlah strategi warna itu bergradasi. Jadi kesannya adem, enak gitu, nggak ada yang aneh, itu nggak ada yang cahaya patah. Nah, kan kemarin ada siasatnya kan, yang siasat pertama kita buat jangan foto siang-siang. Jadi usahakanlah cahayanya teduh gitu, cahaya pagi, cahaya sore, ya kan? Kalaupun siang-siang kita moto, ambillah di daerah yang teduh, misalnya di samping teras, di bawah pohon, jadi nggak ada cahaya yang jomplang gitu ya. Hindari cahaya yang terlalu kontras, yang tinggi. Contohnya siang-siang. Jadi kalau siang-siang kita foto tuh suka tuh kan cahaya di matahari dari putih langsung hitam, patah dari cahayanya. Jadi nggak ada gradasi. Jadi hindari cahaya begitu. Kalau mau nggak mau kita foto siang, bawa aja dia ke tempat teduh, di samping teras, ya kan? Ya. Nah, kemudian di bawah pohon yang tempatnya rindang. Tapi hati-hati sama cahaya yang bolong-bolong yang tembusan dari daun-daun itu. Itu suka nempel di sini udah patah juga kan cahayanya kan. Jadi cari yang adem aja gitu. Nah, kalau mau aman, pagi-pagi motonya. Karena cahaya itu kan matahari kan masih di bawah. Jadi cahaya itu nggak direct langsung mukul ke subjek. Karena dia dari bawah dia. Jadi berdimensi dia. Atau sore-sore. Nah, kalau nggak bisa dihindari, ya langkah kedua, tadi kan cahaya pertama adalah carilah cahaya yang pantas gitu. Artinya nggak jomplangnya terlalu tegas. Pagi dan sore. Kalau siang di teras atau di tempat teduh. Itulah tujuan supaya kita dapetin foto yang dynamic range-nya banyak gitu. Kemudian langkah kedua, gunakan ini. Ini namanya. Ini natural density, ND filter. Jadi kalau ibaratnya logikanya ini kayak kita aja pakai kacamata hitam. Pakai kacamata hitam,
Siang-siang kan enak, mata kita adem kita ngeliatnya kan. Jadi kayak gini kita pakai cahaya hitam, enak dia adem. Jadi ini solusi ngebuat dynamic range. Jadi cahaya yang betul-betul putih tetap putih, tapi yang putihnya agak-agak gelap sama dia digelapin. Jadi ada gradasi kedua. Begitu juga seterusnya. Jadi tadinya kalau kita nggak pakai ini, kita dapat dynamic range itu katakanlah 8 level warna dari hitam ke putih ya. Hitam, abu-abu tua, abu-abu, putih gitu. Katakanlah 8 layer. Dengan ini bisa nambah jadi 10. Jadi semakin mahal kamera, biasanya yang dia jual adalah dynamic range. Makanya kalau kita foto lihat kamera-kamera mahal tuh kayaknya adem banget gitu. Karena jumlah dynamic range-nya, gradasi warna dari hitam ke putihnya banyak. Ini langkah keduanya. Kita menggunakan data density. Jadi kalau kamera kamu nggak ada ini, nih, UV filter ini copot, nih, UV ini copot, pergi ke bengkel mobil, lihat yang tukang pasang-pasang kaca mobil, filter kaca mobil itu, beli selembar sekitar segini gitu yang warna hitam, kita tempel aja bolak-balik. Nah itu udah netral density. Jadi lu tempel bolak-balik aja, tempel di sini, potong. Jadi sedikit banyak lu udah punya simulasi ND. Tapi belum beli dulu. Harganya lumayan nih, ratusan ribu. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500. Nanti begitu udah seneng, udah tahu efeknya, oh ternyata benar ND itu bisa ngebuat dynamic range, kejarlah itu. Jadikan ini filter wajib lo. Jadi dia tempel, nanti jadi yang ini, putih ini, jadi begini dia. Karena kita udah pakai filternya kaca mobil itu. Yang warna hitam, yang dia 70%, 80% kan. Nah itu tekniknya. Udah paham ya? Tidak. Nah ini jadi korbankan aja. Kalau saya ini pentingnya UV ini cuma untuk supaya nggak baret aja gitu. Iya. Kalau kita jalan-jalan di ilalang ya. Iya. Nah, jadi gunakanlah strategi itu. Pergi ke bengkel mobil yang pasang kaca film, lo cari yang potongan-potongan selembar-selembar gini yang warna hitam, tempel dia. Bolak-balik di UV, ya tempel di sini, potong. Jadi sedikit banyak lo udah punya simulasi ND. Tapi belum beli dulu. Nanti begitu udah seneng, udah tahu efeknya, oh ternyata benar ND itu bisa ngebuat dynamic range, kejarlah itu. Jadikan ini filter wajib lo. Nah itulah cara kedua solusi untuk ngebuat dynamic range. Yang berikutnya adalah kita menggunakan lighting studio. Nah inilah kita perlu softbox gede nanti. Kita perlu membuat highlight, middle tone, shadow, mana yang main light, mana yang kicker, mana yang soft light. Nah itulah kita atur nanti. Tujuannya kita ngebuatin dynamic range yang banyak, jumlah warna itu yang banyak. Jadi demikianlah sedikit banyak tips kali ini. Nanti kita lanjut materi teori lighting studio.